Loh, kok cuman Kak Dewi doang yang bersuara? Kak Awang! Kak Awang kenapa nih? Kak Awang lagi gak fokus tadi. Ya. Aduh. Padahal kita sebentar lagi mau mulai sekolah minggu kita, Kak Iya, Awang. maaf nih. Wah, yuk Kak Awang, kita mau sapa adik-adik dulu. Ayo, halo, halo, Mosi, apa kabar? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Yuk adik-adik semuanya pasti sudah siap untuk beribadah. Betul sekali. Yuk sama-sama kita Beribadah. Shalom adik-adik yang Shalom. Shalom Kak Awang. Shalom Kak Dewi. Wah, adik-adik hari ini senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama dengan adik-adik. Betul sekali. Wah, Ellen, kamu sedang apa? Hai Kak Dewi dan Kak Awang. Aku lagi coba kamera baru nih. Kak Dewi dan Kak Awang mau coba difoto nggak? Wah, mau dong. Yuk Kak Dewi kita berpose. Ayo kita berpose. Siap ya Kak, aku akan foto di hitungan ketiga. 1, 2. Duh, Kak Dewi dan Kak Awang jangan gerak-gerak dong. Sampai aku hitung ketiga. Nah, kan nanti aku jadi tidak fokus. Sudah atau belum nih, Ellen? Nah, kakak kan sudah tidak bergerak lagi nih. Jadi Ellen bisa fokus kameranya. Pastinya bagus nih hasilnya Kak Awang. Udah Kak, bagus ini. Yuk adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Engkau baik Tuhan. Engkau selalu menyertai kami baik di saat kami belajar, baik di saat kami bermain di rumah. Tuhan, tiba saatnya kami akan mau siapkan hati kami, pikiran kami mau fokus datang memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya ibadah kami sekalipun adik-adik kami beribadah dari rumah. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang terus memimpin dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebagai anak-anak yang berintegritas, kita harus fokus untuk mengerjakan keselamatan kita adik-adik. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kalian, telinga kalian, dan Alkitab kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kita mulai. Adik-adik, kalian tahu nggak ini gambar apa? Itu seperti papan panahan ya Kak? Ya, betul sekali Ellen. Lebih tepatnya ini adalah papan sasaran seorang penembak atau pemanah gitu Kak Awang. Seorang penembak tidak sembarang menembak adik-adik, tapi harus tepat pada sasarannya, yaitu pada area lingkaran terkecil atau yang berwarna kuning. Lalu bagaimana supaya bisa tepat sasaran Kak? Penembak itu harus fokus supaya hasil bidikannya tepat di tengah-tengah sasaran. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang fokus dengan tujuan hidupnya. It's a leopard. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, you cannot. His disease. You. Please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed. Thank you. Cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik, dan hal itu tersebar atau tersiar dan banyak orang berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Agar mereka disembuhkan dari penyakit mereka adik-adik. Wah, semakin banyak jadinya orang-orang yang datang. Apakah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua Kak? Bener Ellen, bahkan menyembuhkan Kak Yefri, Kak Clara, Kak Awong, dan Kak Ardian juga dari virus COVID-19. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan untuk mengajar di rumah-rumah ibadah di Galilea. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan berpindah-pindah kota nih adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun pergi ke Nazaret. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus juga mengajarkan firman Tuhan. Wah, Tuhan Yesus sangat fokus kepada tugasnya ya Kak. Iya Ellen, betul sekali. Tuhan Yesus juga pergi ke Kapernaum untuk mengajar di rumah ibadat. Bahkan di beberapa rumah ibadat di Yudea nih adik-adik. Tuhan Yesus kok mengajar terus ya Kak? Sampai berpindah-pindah tempat ibadat. Apakah Tuhan Yesus tidak lelah? Tentunya sangat lelah ya Ellen, tetapi Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang mengejarnya untuk minta disembuhkan, Tuhan Yesus merasa kasihan pada orang-orang itu. Jadi Tuhan Yesus bersemangat lagi nih. Kuncinya adalah Tuhan Yesus fokus pada tujuan hidupnya di dunia. Selain menyembuhkan orang sakit dan mengajar adik-adik, Tuhan Yesus selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa saat malam hari.
Tuhan Yesus sangat fokus adik-adik mengerjakan ketiga hal ini. Sekarang ini kita masih sekolah online, ibadah juga online kan, supaya kita tidak tertular virus. Waktu sekolah online, apa adik-adik selalu fokus di depan komputer atau suka jalan-jalan? Waktu ibadah online, apa adik-adik fokus ibadah? Atau ibadahnya seenaknya sambil makan dan tidur-tiduran? Iya Kak, benar. Aku terkadang masih suka berlari-lari ke kulkas untuk mengambil makanan. Wah, Ellen, nah harusnya tidak ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang selalu fokus, maka adik-adik juga nih, kakak-kakak juga harus fokus. Nah, kakak punya satu cerita lagi nih adik-adik, tentang kita harus fokus ketika mengerjakan apa yang ingin kita lakukan. Saat kita mau fokus pada tujuan, seringkali ada saja yang menarik perhatian kita. Contohnya nih, Bapak A kehilangan fokusnya karena terlalu memperhatikan Bapak B ketimbang kelinci yang menjadi sasarannya. Bapak B juga lebih memperhatikan Bapak yang A dan berusaha bersaing dengannya adik-adik. Ia berupaya menggunakan cara yang lebih canggih daripada Bapak yang B tadi, ketimbang memperhatikan kelinci yang menjadi sasarannya tadi. Sampai akhirnya nih adik-adik, wah malah burung yang mengambil dan menangkap si kelinci. Dan hilanglah sasaran mereka kawan. Iya, sayang sekali ya Kak. Tidak fokus dapat membuat kita kehilangan sasaran
atau tujuan kita. Wah, adik-adik, dari cerita hari ini mau kasih tahu nih sama kita semua bahwa fokus adalah bagian dari integritas. Orang yang fokus pada tujuan hidupnya adik-adik, ia akan sukses dalam masa belajarnya. Bahkan Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam segala hal. Ya adik-adik, apakah adik-adik sudah fokus pada cita-cita kalian? Sudah belum? Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan waktunya kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayo adik-adik, jangan lupa ayat hafalan ya. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Awang dan Kak Debbie. Betul sekali. Pertanyaan pertama apa Kak Awang? Pertanyaan pertama adalah, di dalam cerita firman Tuhan minggu ini, sebutkan 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dan pertanyaan kedua, apa yang membuat kita agar mendapatkan cita-cita kita? Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids ya adik-adik. jangan sampai Ketinggalan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau aktivitas. Yuk siapkan alat-alatnya ya, karena kita sudah mau mulai. Yuk adik-adik, kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, Concord warna merah dan kuning, karton manila, kotak ukuran 10x8x5, lem tembak, gunting, pen marker, spidol permanen, lem foam, hiasan berbentuk stiker, kardus coklat, disesuaikan panjang dan lebar dari kotak yang adik-adik sediakan. Tali kur. Nah, bahan-bahannya sudah siap adik-adik. Hari ini kita akan membuat kamera. Yang pertama, kita gunting bagian tutup dari kardus atau box bekas biskuit ini. Adik-adik bisa pakai box bekas sabun atau yang lainnya, yang penting bentuknya mirip ya. Potongnya cuma satu sisi adik-adik ya. Oleskan dengan lem foam putih di bagian luar box. Kita mau tutup kotaknya ini dengan karton putih. Jadi semua permukaan kotaknya gambarnya jadi terlihat jadi putih semua ya. Ditekan yang rata ya adik-adik ya. Jangan sampai menggelembung di tengah. Bagian box sisi yang tertutup kita mau tutup dengan karton putih supaya semua permukaannya tertutup jadi putih. Olesi lem lalu tempelkan karton putihnya. Nah, kita sekarang potong box coklatnya. Box coklatnya ini kita potong seukuran bagian dalam dari box bekas biskuit tadi yang sudah kita siapkan. Begitu juga tutupnya kita potong sama ya, seukuran dari tutup biskuit itu. Nah, sekarang biar bagus, box coklat ini kita mau lapisi dengan Concord warna kuning. Nanti Concordnya tinggal kalian lem ya. Nah, ini hasilnya box coklat tadi yang sudah ditutup dengan Concord warna kuning. Sekarang kita potong Concord warna merahnya seperti ini, lalu ditempelkan ke box yang tidak kita lapisi karton putih tadi. Oh ya, untuk boxnya adik-adik pilih box yang agak tebal ya, supaya waktu pengerjaan ini boxnya tidak leyot atau rusak. Dari Concord warna merah kita potong seperti ini, lalu kita bulatkan, ikutin kakak ya, seperti ini. Olesin dengan matikan, tunggu sampai lem kering. Gulungan yang sudah jadi ini kita oleskin dengan lem tembak, taruh di sini.
Nah, lensanya sudah terpasang. Sekarang kita buat tutup lensanya. Kita potong lingkaran dari karton manila tadi, ya. Lalu kita buat bulatan menggunakan pen marker ini, atau kalian bisa gunakan spidol kecil ya. Ini kita mau lem di situ. Sekarang kita olesin dengan lem tembak ya. Lalu tutup lensanya di situ. Sekarang kita mau lem untuk isi dari filmnya. Kita lemnya di bagian ujung. Lalu tutupnya kita lem biar dia berdiri. Ini harus pas ya. Jadi nanti bisa nutup di sini. Nah ya, nanti jadinya seperti ini ya, biar buka tutupnya lancar. Tuh, sekarang kita mau hias lagi. Konkot kuningnya kita potong segini lah kira-kira ya, 1 cm lebih dikit. Lalu digulung. Kalau sudah digulung, kita kasih lem tembak. Ambil spidol, lalu kita mau buat garis di batasan putih dan merah ini. Ambil stiker, kita tempel di sini buat hiasan. Stikernya bebas ya, kalian pakai stiker apa aja yang kalian punya di rumah. Kita mau tutup bagian belakang kameranya dengan konkot merah. Kita gunting bentuk segi 4, lalu kita olesi dengan lem. Kita tutupnya itu nggak full ya, jadi ini seakan-akan layar kayaknya kameranya. Sekarang kita ambil spidol, kita mau buat tombol-tombol kameranya. Kita olesi lem tembak di sini, taruh agak banyak sedikit. Kita mau pasang tali buat pegangan kameranya. Diamkan sampai lem mengeras. Nah, ini kamera kita udah jadi. Kakak tes foto ya. Nah, di sini nanti adik-adik isi foto papi, foto mami, atau foto kalian, bebas dah pokoknya ya. Nah, waktu kalian mau foto orangnya, kalian arahkan kameranya, lalu kalian ceklik gitu. Nah, abis itu kalian kasih deh fotonya. Oke? Jangan lupa fotokan kamera hasil karya kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk bermain mengingat benda bersama dengan kakak dan adik. Pemain lebih banyak, lebih bagus. Nah, pesertanya harus duduk membentuk lingkaran, ya. Lalu andaikan peserta bersama-sama, Papi Mami bisa sebutkan tempat, misalnya di supermarket. Nah, tunjuk salah satu pemain untuk memulai. Misalnya, pemain pertama menyebutkan satu barang yang dapat dibeli di supermarket dengan huruf A. Lalu, pemain itu akan menyebut, misalnya, beli alpukat. Nah, pemain kedua melanjutkan dengan barang yang dapat dibeli dengan huruf B. Lalu, menyatakan, kalau gitu saya akan beli alpukat dan bola. Nah, demikian selanjutnya sampai semua huruf disebutkan secara bergiliran. Lihat seberapa banyak yang dapat diingat oleh anak. Ulangi dengan tempat lain seperti kebun binatang, mall. Lihat seberapa banyak yang dapat dilihat anak. Ulangi dengan tempat lain yang berbeda sampai anak terlatih fokus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Karena Engkau telah menjaga dan memberkati kami. Sekarang kami semua mau memberi persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita harus fokus untuk melakukan apa yang benar dengan cara yang benar adik-adik. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right.
kasih karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami juga berterima kasih karena kami semua masih sehat. Yang sakit disembuhkan juga Tuhan. Berkati juga Pak Niko dan Pak Samuel di dalam menjalankan visi dan misimu. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya diberi kebijaksanaan di dalam pemerintahan. Kiranya pandemi cepat berakhir supaya kita semua bisa beribadah dengan offline. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap sekolah adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati juga kesehatan adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai beribadah hari Betul ini. sekali. Adik-adik yang ada di rumah dan Kak Awang, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang apa? Fokus. Fokus sama tujuan hidup kita. Dan cita-cita kita. Betul sekali. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.